Ditolaknya lamaran Rasul. Cinta adalah penyakit. Orang yang diidapnya tak ingin disembuhkan. Begitulah kata Syekh Jalaluddin Rumi. Cinta tak memandang kepada siapa ia berlabuh, entah raja, wali, atau nabi sekalipun. Terkisah dari kitab Tawaul Hamamah bahwa penulis kitab pernah jatuh cinta dan mempunyai kekasih bernama Nu'um, yang kata beliau sangat cantik luar biasa. Ia hidup di Spanyol. Cintanya kepada gadis itu sudah menjalar ke seluruh tubuh dan menyeruak ke dalam hatinya. Namun takdir berkata lain. Kekasihnya itu harus menyandingi debu dan batu liang lahat. Hati Ibnu Hazm hancur berkeping-keping. Sejak saat itu beliau kesulitan untuk move on. Selama 7 bulan beliau stres, tidak pernah ganti baju dan menangis tak henti-henti. Beliau berkata begini, "Andai aku harus menebusnya dengan anggota tubuhku, maka pasti akan aku lakukan." Ya, perkataan itu keluar dari seorang ulama, pengarang kitab Al-Muhallah bil Athar, yang di dalamnya berisi 21.000 hadis muttasil langsung kepada Rasul. Beliau tidak menukil dari kitab Imam Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Perkataan itu muncul dari pengarang kitab Usul Fikih Al-Hikam dan pengarang kitab tentang sekte agama kuno Al-Fasl. Juga kisah Ibnu Arabi yang jatuh cinta pada anak gurunya yang bernama Nizam, hingga beliau menyusun qasidah Tarjumanul Aswaq. Juga kisah pengantin abadi surga Umru'ul Qais yang gila karena cintanya kepada Laila. Bahkan suatu ketika ia pernah ditanya, "Hai Qais, manakah yang engkau pilih? Dunia seisinya apa Laila?" Ia menjawab, "Jangankan Laila, debu yang menempel di tubuh Laila lebih aku sukai daripada dunia seisinya." Dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi Al-Mahabbah, beliau bercerita, suatu hari seorang alim nan fikih, Abu As-Sa'ib Al-Makhzumi, terlihat berdiri khusyuk di depan Ka'bah. Ia berdoa, "Ya Allah, kasihanilah orang-orang yang sedang mencinta dan lunakkanlah hati orang-orang yang mereka cintai agar dapat menerima cinta mereka." Seorang yang mendengar doanya itu terheran-heran dan bertanya, "Di tempat suci ini engkau berdoa seperti itu?" Abu As-Sa'ib menjawab, "Mendoakan mereka lebih baik dan lebih utama daripada ibadah umroh dari jiranah." Lantas bagaimana jika cinta itu bertepuk sebelah tangan? Kata Imam Syafi'i, "Wa minal baliyah an tuhibba wa la yuhibbuka man tuhibbu." Suatu bencana besar engkau jatuh cinta sedangkan orang yang kau cintai tak mencintaimu. Itu pernah terjadi pada diri Rasulullah. Beliau pernah jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Fatihah binti Abi Thalib, atau yang lebih dikenal dengan nama Ummu Hani. Kisah ini terjadi sebelum kenabian. Rasulullah melamar Ummu Hani dan ditolak pamannya. Ia lebih memilih pinangan dari Hubairah bin Abi Wahab, lelaki kaya dan nasabnya terhormat sesuai tradisi zaman itu. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan hijrah besar-besaran ke Madinah, beliau mencoba melamar Ummu Hani untuk yang kedua kalinya. Namun lagi-lagi ditolak dengan halus. Alasannya, ia takut tak bisa menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya. Lamaran pertama ketika ditolak, Allah mengirim Khadijah janda kaya, cantik, pintar yang selalu mendukungnya. Lamaran kedua ketika ditolak, Allah menggantinya dengan wanita-wanita yang lebih baik menurut Allah, yang menyayangi Nabi dengan setulus hati. Wallahu a'lam bishawab.